Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gosima Teknik. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang AC baru ya, yang baru dipasang namun tidak dingin ya. Di sini saya bagi menjadi dua kategori ya. Yang baru dipasang dari mulai 1 sampai 2 minggu dan AC baru yang setelah 1 tahun ya. Itu jadi saya bagi menjadi dua kategori. Di sini ada yang AC baru banget dipasang, ada yang sampai 1 tahun. Nah, penyebab tidak dinginnya di sini yang kita bahas ya. AC baru namun tidak dingin. Kira-kira apa masalahnya, apa penyebabnya? Nah, di video sebelumnya sudah saya bahas macam-macam penyebab AC yang tidak dingin ya, atau AC kurang dingin. Nah, di sini ada poin-poin berbeda pada AC baru yang tidak dingin ya. Yang pertama itu salah menentukan ukuran PK ya. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi ukuran PK ruangan itu sangat penting ya. Dari mulai dihitung berdasarkan panjang lebar ruangan atau luas keseluruhan ruangan, lalu dihitung kita butuh AC itu berapa PK dari hasil penghitungan BTU-nya. Nah, itu sangat penting. Yang kedua, panjang pipa ya, jarak dari indoor ke outdoor itu juga menentukan dingin atau tidaknya si AC tersebut. Jika panjang pipa berlebih, ya otomatis kerja kompresor semakin berat. Nah, lalu yang ketiga itu tidak dilakukan proses vakum terlebih dahulu pada awal proses pemasangan ya, karena AC sekarang keluaran baru itu wajib vakum. Entah kenapa ya, kalau nggak divakum itu kurangnya dingin tapi kurang berasa banget dinginnya ya, karena ada pompa vakum ya sekarang yang keluar ya, jadi harus divakum terlebih dahulu baru si AC itu dingin secara maksimal. Itu untuk AC yang baru dipasang. Nah, untuk yang AC sudah ada jarak pasang ya, baru 1 tahun misalkan, padahal AC baru itu udah nggak dingin. Nah, ada juga faktor-faktor penyebabnya ya, beda dengan AC yang sudah lama dipasang ya. AC baru padahal belum 1 tahun atau baru 1 tahun tapi udah nggak dingin. Nah, penyebabnya salah satunya itu adalah kotor yang berlebih, bahkan timbul kerak atau lendir di bagian belakang evaporator. Lalu pada bagian kisi-kisinya ya sudah ada yang hancur atau terlipat ya. Nah, itu. Lalu yang ketiga itu terjadi kebocoran pada bagian sambungan pipa ya, pipa ke nepel atau sambungan nepel ya, double nepel pada sambungan indoor. Jadi harus dilakukan pengecekan. Yang pertama itu pengecekan kebocoran ya, kurangnya freon itu udah pasti adanya kebocoran, misalkan kurangnya banyak. Kalau kurangnya sedikit mungkin ada penyebab lain ya, contoh seperti outdoornya yang sering kena panas ya secara langsung ya, atau di tempat yang lapang, itu ada kemungkinan penguapan freon namun tidak banyak dalam jangka waktu yang cukup lama ya, tidak sebentar. Tapi kalau misalkan baru sebentar proses pemasangan ya, belum lama freon sudah berkurang atau sudah habis, sudah pasti ya, saya pastikan itu terdapat kebocoran pada titik-titik tertentu, terutama pada bagian sambungan nepel outdoor ya, lalu sambungan double nepel pada indoor. Nah, itu dicek, bisa menggunakan air sabun ya, diisi dulu, dipenuhin dulu freonnya, lalu dicek pakai air sabun. Jika benar terdapat kebocoran, lakukan pump down, penyimpanan freon sementara pada bagian outdoor ya. Di pump down dulu, simpan ke outdoor dulu, dikunci freonnya,
lalu perbaiki kebocorannya. Biasanya itu ada masalahnya di pembuatan flaring ya pada sambungan pipanya, entah pecah atau entah kurang pas ya, kurang lebar. Nah, itu bisa menjadi penyebab kebocoran pada sambungan nipple. Lalu yang paling sering terjadi, nah AC yang baru dipasang belum lama ya, padahal AC baru kok nggak dingin, itu terjadi masalah pada saat proses instalasi ya, terutama vakum. Nah, di sini banyak menyepelekan vakum. Berapa sih waktu lama ya? Lamanya proses vakum yang bagus, yang ideal kurang lebih sekitar 15 menit. Tapi lebih bagus lagi dilihat secara teliti dari mulai manifold, ya, ampere, dan pompa vakumnya. Jadi sampai benar-benar udara yang ada di bagian pipa dari indoor sampai pipa instalasi ke outdoor itu benar-benar sudah posisi tervakum dan tidak ada udara sedikit pun. Dan kita bisa melihat juga adanya kebocoran di pipa instalasi dari mulai indoor sampai outdoor ya, jika menggunakan pompa vakum atau alat vakum. Setelah proses vakum, dimatikan mesin vakumnya, dikunci bagian keran manifoldnya. Nah, jika jarum manifold yang tadinya dari min 30 PSI ya atau PSI, dia naik ke 0, nah berarti terdapat kebocoran pada sambungan instalasi bagian nipple-nya. Ya. Jika tidak ada kebocoran, maka jarum akan diam ya pada min 30 PSI. Jadi bisa juga kita melihat kebocoran yang ada di instalasi. Jadi pentingnya vakum buat saya ya, bisa melihat kebocoran pada saat proses instalasi sebelum kita lepas si freon dari outdoor atau sebelum kita lakukan proses pump up. Nah, jadi biar benar-benar pasti nggak ada kebocoran, baru kita lakukan proses pump up. Tuh. Ya, jadi kalau AC baru, saya ulangi sekali lagi, AC baru ada beberapa faktor ya. Yang pertama, salah menentukan ukuran ruangan BTU ya dengan PK AC. Lalu yang kedua, faktor panjangnya pipa yang berlebihan ya. Yang ketiga, tidak melakukan proses vakum pada saat proses instalasi. Itu yang paling penting poinnya. Lalu AC yang baru namun sudah ada jangka waktu sekitar hampir setahun ya. Nah, jadi kotor yang berlebih ya atau proses pencuciannya itu kurang maksimal ya, akibatnya lendir yang menumpuk atau kerak. Nah, lalu bagian kisi-kisi evaporator atau kondensor itu tertekuk ya, terlipat sehingga menutupi bagian jalur udara masuk atau sirkulasi udara. Dan yang ketiga itu proses terjadinya kebocoran atau pengurangan freon ya, jadi poin itu yang harus kita perhatikan. Sekali lagi, ini sering banget, banyak banget pertanyaan ya, Bang, kenapa AC saya baru tapi udah nggak dingin? Saya tanya, barunya berapa lama? Kurang lebih sekitar baru 6 bulan masang. Awalnya dingin bagus, tapi tiba-tiba nggak dingin. Ada lagi yang nanya, Bang, ini kalau AC benar-benar baru banget dipasang, belum sampai 1 minggu, gimana? Dari awal pasang udah nggak berasa dinginnya, udah kurang nyesnya. Nah, itu ditanyakan lagi kepada teknisinya. Makanya lebih bagusnya lagi kalau pemasangan AC baru itu langsung teknisinya dari pihak tokonya yang pasang ya. Jangan kita manggil teknisi dari luar ya, atau langganan, walaupun kita udah punya langganan sendiri ya. Karena yang kita harapkan itu apa? Garansi ya. Klaim garansi itu berlaku jika teknisi dari si toko penjual AC-nya itu sendiri yang pasang ya. Baru kita bisa klaim garansi. Misalkan ada terjadi masalah yang namanya barang elektronik, kita nggak tahu ya, tiba-tiba baru kita beli ada masalah pada kompresor atau yang lainnya,
Nah, itu bisa kita klaim garansi karena si teknisi dari toko itu yang pasang, bukan dari kita. Gitu. Jadi kita ada alasan kuat, ini kan belum lama dipasang, tapi udah rusak. Ya. Jadi itu jelas masukan dari saya untuk pemasangan AC baru ya, dan penyebab-penyebab tidak dinginnya AC baru. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan lagi untuk kita, pengetahuan tambahan seputar dunia AC. Saya Ari dari Gosima Teknik. Salam oprek-oprek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.